Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Satria, NIM A0D022034. Mata kuliah akuntansi perpajakan. Soalnya, berikan masing-masing dua contoh pendapatan dan beban biaya yang diperbolehkan oleh aturan pajak serta pendapatan dan biaya yang tidak diperbolehkan oleh aturan pajak. Jelaskan dasar hukumnya. 2. Jelaskan tentang perhitungan pajak akhir tahun, tarif, dan bagaimana cara menghitung pajak akhir tahun. Kaitkan secara sistematis dengan PPh 25, 28A, 29, 31E, rekonsiliasi fiskal dan kredit pajak. Jawabannya, nomor 1, pendapatan yang diperbolehkan oleh aturan pajak. Pendapatan penjualan, penjelasan, semua pendapatan dari kegiatan penjualan barang atau jasa yang menjadi subjek usaha perusahaan dikenakan pajak. Dasar hukum Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 ayat 1 huruf A. 2. Penghasilan bunga deposito. Penjelasannya, pendapatan bunga dari deposito yang ditemukan di bank dalam negeri atau luar negeri, sepanjang tidak mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dasar hukum Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 ayat 1 huruf F. Beban biaya yang diperbolehkan oleh aturan pajak: biaya gaji dan tunjangan karyawan. Penjelasannya, biaya yang dikeluarkan untuk gaji, upah, dan tunjangan karyawan yang terkait langsung dengan kegiatan usaha perusahaan. Dasar hukum Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Pasal 6 ayat 1 huruf A. 2. Biaya penyusutan aset tetap. Penjelasan, penyusutan aset tetap seperti gedung, peralatan, dan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan dapat dibebankan dalam perhitungan pajak. Dasar hukum Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Pasal 11. Pendapatan yang tidak diperbolehkan oleh aturan pajak. 1. Penghasilan dari luar negeri yang sudah dikenakan pajak di luar negeri. Penjelasan, penghasilan yang berasal dari luar negeri yang sudah dikenakan pajak di luar negeri tidak perlu dikenakan pajak lagi di Indonesia. Penghasilan dividen dari perusahaan anak di dalam negeri. Penjelasan, penghasilan berupa dividen yang diterima oleh perusahaan induk dari perusahaan anak yang memenuhi syarat tertentu dapat dikecualikan dari objek pajak. Dasar hukum Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 ayat 3 huruf F. Beban biaya yang tidak diperbolehkan oleh aturan pajak adalah: 1. Biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan pajak final atau tidak kena pajak. Penjelasannya, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan yang sudah dikenakan pajak final atau tidak termasuk objek pajak tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan pajak. Dasar hukum Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Pasal 9 ayat 1 huruf A. 2. Biaya sumbangan yang tidak memenuhi syarat. Penjelasan, sumbangan yang tidak terkait dengan kegiatan usaha dan tidak diberikan kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat sesuai peraturan tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan pajak. Dasar hukum Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh Pasal 9 ayat 1 huruf G. Dengan memperhatikan ketentuan di atas, perusahaan dapat mengidentifikasi pendapatan dan biaya yang dapat atau tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak, sehingga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, nomor 2, tarif pajak. Tarif pajak penghasilan di Indonesia ditetapkan berdasarkan jenis wajib pajak perorangan atau badan dan jumlah penghasilan kena pajak PKP. Tarif pajak untuk wajib pajak badan biasanya memiliki tarif tunggal atau single rate. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi menggunakan tarif progresif. Contoh tarif pajak progresif untuk wajib pajak orang pribadi berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini. Penghasilan hingga 50 juta. Penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta dibagi 15%
Penghasilan 250 juta sampai 500 juta dibagi 25%. Penghasilan di atas 500 juta dibagi 30%. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak yang dibayar setiap bulan oleh wajib pajak sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terhutang pada akhir tahun. Angsuran ini dihitung berdasarkan pajak terhutang tahun sebelumnya yang PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak yang dibayar setiap bulan oleh wajib pajak sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terhutang pada akhir tahun. Angsuran ini dihitung berdasarkan pajak terhutang tahun sebelumnya yang dikurangi dengan kredit pajak, misalnya PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 dibagi 12 bulan. 3. PPh pasal 28 ayat A. 3. PPh pasal 28A. PPh pasal 28A mengatur tentang pembayaran pajak untuk wajib pajak tertentu yang berstatus kreditur pajak pada tahun sebelumnya. Kredit ini tidak dapat diperhitungkan terhadap pajak terhutang pada tahun berjalan. 4. PPh pasal 29. PPh pasal 29 adalah pajak kurang bayar yang harus dibayarkan setelah dilakukan perhitungan pajak pada akhir tahun. Ini adalah selisih antara pajak terhutang dengan kredit pajak yang sudah dibayarkan, misalnya PPh pasal 25. Nomor 5, PPh pasal 31E. PPh pasal 31E memberikan pengurangan pajak bagi wajib pajak tertentu seperti wajib pajak badan dalam usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Ini bertujuan untuk memberikan keringanan pajak. Nomor 6, rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara laba komersial yang dilaporkan dengan laporan keuangan dengan penghasilan kena pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh badan. Perbedaan ini timbul karena perbedaan perlakuan akuntansi komersial dan fiskal. Proses ini melibatkan penyesuaian atas penghasilan dan biaya yang tidak dapat diakui secara fiskal. Nomor 7, kredit pajak. Kredit pajak adalah jumlah pajak yang telah dibayarkan sebelumnya yang dapat dikreditkan terhadap pajak terhutang pada akhir tahun. Kredit pajak meliputi angsuran PPh pasal 25, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan pajak luar negeri yang boleh dikreditkan. Langkah-langkah menghitung pajak akhir tahun. 1. Hitung penghasilan kena pajak atau PKP. Lakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan laba komersial dengan laba fiskal. Tambahkan kembali biaya yang tidak diakui secara fiskal dan kurangi penghasilan yang dikecualikan dari penghasilan bruto. 2. Terapkan tarif pajak. Gunakan tarif pajak yang berlaku untuk menghitung pajak terhutang berdasarkan PKP. 3. Hitung kredit pajak. Jumlahkan seluruh kredit pajak yang sudah dibayarkan termasuk angsuran PPh pasal 25, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Selanjutnya hitung pajak kurang atau lebih bayar. PPh pasal 29, pajak terhutang dikurangi dengan total kredit pajak yang telah dibayarkan. Jika hasil positif berarti ada pajak kurang bayar atau PPh pasal 29 yang harus dibayarkan. Jika hasilnya negatif berarti ada pajak yang lebih bayar yang dapat direstitusi atau kompensasikan ke tahun berikutnya. Lakukan pembayaran atau pengajuan restitusi. Jika ada pajak kurang bayar, lakukan pembayaran sebelum batas waktu yang ditentukan. Jika ada lebih bayar, ajukan permohonan restitusi kompensasi ke tahun berikutnya. Contoh perhitungannya, misalkan sebuah perusahaan memiliki PKP sebesar 1 miliar, pajak terhutang adalah 50 juta pertama, 5% kali 50 juta sama dengan 2.500. 200 juta berikutnya 15% kali 200 juta sama dengan 30 juta. 250 juta berikutnya 25% kali 250 juta sama dengan 62 juta 500. Sisanya 500 juta 30% kali 500 juta sama dengan 150 juta. Total pajak terhutang
2.500.000 tambah 30 juta tambah 60 juta 62.500.000 tambah 150 juta dan hasilnya 245 juta. Jika total kredit pajak PPh pasal 25, 22, 23 adalah 200 juta, maka pajak kurang bayar PPh pasal 29 adalah 245 juta dikurangi 200 juta dan hasilnya 45 juta. Perusahaan harus membayar 45 juta sebagai. Itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.